9. Acara muhasabah mulai. 10. Bagi maaf bapak ibu yang tidak hadir anaknya karena sakit atau kegiatan, hadirkan wajah putra putri. Baik, mari ayah bunda ikuti doa saya. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Sekali lagi. Allahumma. Yang anaknya laki-laki pakai hu, yang anaknya perempuan nanti pakai ha. Contohnya fakihu, laki-laki yang perempuan fakiha, kalau anak perempuan pakai ha ya. Allahumma fakihu fakiha fiddin wa'allimha ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tiup kubur-kuburnya atau kepala anak dengan benar ya, pejamkan mata ibunya, ayah bunda minta sama Allah. Ya Allah, ini ya Allah, jaga dia ya Allah, hidupnya anak-anakku ya Allah. Silakan ibu. Sudah itu, nah, coba tolong cium anak ibu dan ayah. Jangan sebentar dicium, jangan dilepas sebelum kalian tidak bisa mencium tangan yang itu selama-lamanya. Cium tangan itu. Walaupun kalian tidak berani, malu untuk bilang saya, kalian azab adalah bunda, ibu, bahkan kami yang belum bisa memakai ini selalu membuat susah. Cinta minta sama Allah, ya Allah, aku ini pun dimanapun akan terhidup. Hidungnya dia ya Allah, panjangkan baru nakal umurnya ya Allah, dan dulu akhirnya awalnya ya Allah. Sebelum aku bisa membuatnya tersenyum ya Allah, sebelum aku bisa membahagiakannya ya Allah, aku titip ayah dan bunda. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam Sunan Ibnu Majah diceritakan tentang seorang pemuda yang menghadap Rasulullah. Ya Rasul, ada apa wahai pemuda? Saya datang melapor ya Rasul. Mohon maaf ya Rasul, saya susah-susah mengumpulkan harta saya ada yang mencuri ya Rasul. Terkejut tidak? Adakah orang yang berani mencuri sementara aku hidup? Kata Baginda. Ada Rasul, kata Baginda. Siapa yang berani mencuri hartamu? Sambil menangis ibu muda bilang, yang mencuri harta saya ini Rasul adalah ayah kandung saya sendiri. Terkejut Baginda. Ada seorang ayah yang tega mencuri harta anaknya sendiri. Ada Rasul. Ya itu ayah saya Rasul. Maka saya lapor, saya ingin kepada Nabi Rasul. Oh ayah saya yang tidak tahu diri dan tidak punya tega itu Rasul.
Lalu kepada Nabi dan sahabat, Umar menjemput ayah dan pemuda. Begitu ayah pemuda ini sampai terjadi bagaimana? Ternyata ayahnya ini sudah tua, dalamnya susah dibimbing oleh sahabatnya. Lalu dipersilahkan di hadapan baginda Nabi setelah pemuda yang melapor baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi? Pak, iya, saya minta Bapak lihat pemuda yang di sebelah Bapak ini. Lihat dia, apakah Bapak kenal dengan dia. Lalu sang Bapak ini melihat pemuda di sebelah ini. Dan untuk rambut sampai ujung kaki dia. Dan apa yang terjadi oleh air mata ayahnya? Apa kata Bapak? Ya Rasul, tentu saya kenal dengan dia. Dia ini anak kandung saya satu-satunya. Dia anak saya, ya Rasul. Apa kata baginda? Benar ini anak Bapak. Iya. Tahu nggak Bapak kenapa Bapak saya tinggal kemari? Sambil menangis itu sang ayah berkata, tahu ya Rasul, karena saya sudah mencuri harta anak kandung saya sendiri. Lalu baginda Nabi berkata, kenapa Bapak tega dengan harta anak kandung? Sambil menangis Bapak itu bilang, ya Rasul, saya ini ayah yang tak berguna ya Rasul, saya ini ayah yang tak peduli dan silakan tega ya Rasul. Tapi kalau dengarkan dulu cerita saya ya Rasul, begitu beliau lahir ke dunia ini anakku ya Rasul, ibunya meninggal dunia waktu melahirkan dia. Lalu apa peluk dia ya Rasul? Aku yang membersihkan darahnya ya Rasul. Aku peluk dia, aku cium dia. Kemana-mana aku bawa dia ya Rasul. Kemana saja aku berada. Perut ini banyak kuasa dan laparnya ya Rasul, karena supaya anakku ini bisa makan tumbuh dan besar dan apa ya Rasul. Setelah anakku ini besar, dia jadi orang hebat, dia jadi orang pintar, dia jadi orang kaya ya Rasul. Aku dijadikan tetangga jauhnya ya Rasul. Apa maksud tetangga jauh itu ya Rasul? Jangankan dia mau melihat aku ya Rasul, dia sebut nama aku saja, dia lupa dengan namaku kecuali diingatkan oleh teman dekatnya. Lalu teman dekatnya, tetangganya bilang, itu ayah di sana. Oh iya, aku punya ayah ya Rasul, dan mohon maaf ya Rasul, sudah 3 hari perutku lapar ya Rasul. Aku tubuhku sudah terlentang, tidak bisa aku bekerja lagi ya Rasul. Maka ya Rasulullah, daripada aku mencuri harta orang, lalu aku nanti di penjara, lalu aku dihukum ya Rasul, maka lebih baik aku curi harta anak kandungku satu-satunya ini ya Rasul. Hukum saya aku yang berarti ya Rasul, yang tidak tahu diri ya Rasul. Apa yang terjadi Bapak itu? Baginda Nabi menangis sejadi-jadinya, lalu dipeluk Bapak itu, dipeluk itu orang tua. Apa kata baginda Nabi? Wahai pemuda, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik olehmu. Anta wamaluka li'abika, sesungguhnya dirimu dan semua hartamu adalah milik ayah kandungmu ini. Wahai Bapak, silakan ambil Pak, semua harta anakmu itu milikmu. Wahai Bapak, menangislah baginda Nabi dan ayahnya. Akhirnya ini pemuda sujud di peluknya ayahnya. Maafkan aku, sekarang ada rasa ini itu bisa dan rasa ini ada itu bisa. Wahai ayah, wahai ayah. Atau kalau panggilan bukan ayah, bapak atau apa saya tanya, yang kuat, yang kencang. Mudah-mudahan Allah mendengar panggilan kalian. Wahai ayah, suaranya kencang dan jelas. Wahai ayah, I love you full. Yang tak ambil ayah berarti dia tidak punya ayah. Ulang sekali lagi, wahai ayah,
akan menjadi anak yang baik. Ibu-ibu, saya cerita sedikit sebelum kita doa. Nggak lama, Bu. Di dalam kitab silsilah Banu, ini cerita nggak asing, cerita tentang Alqamah. Tahu Bapak Ibu Alqamah siapa? Sahabat Nabi. Yang namanya sahabat itu Bapak Ibu berjumpa dengan baginda Nabi dan memeluk Islam itu namanya. Saya mengingatkan Bapak Ibu dan anak-anak. Alqamah itu Bapak Ibu pemuda yang berbakat. Dia pemuda beriman, sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, dia hebat luar biasa. Dan karena dia pemuda dan hebat, dia punya istri yang sangat cantik luar biasa. Luar biasa. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Sahabat semua menangis. Kenapa menangis? Karena tidak menyangka seorang Alqamah yang luar biasa, pemuda beriman, pemuda bertakwa, tapi ketika mau meninggal dunia, ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bisa ingatkan ada anak bapak sudah lama tak jumpa Nabi. Aku lupa kalau sudah berumur. Saya cuma mengingatkan. Sahabat semua bingung dan nangis. Lalu sahabat lagi berbicara, ya Rasul, boleh engkau mendatangkan Alqamah. Alqamah ini Rasul tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seakan-akan dia yang terpuji Rasul, padahal dia sedang meninggal dunia ya Rasul. Lalu baginda Nabi datang. Apa yang terjadi? Nabi kita yang ini ada Alqamah. Ikuti aku, kata baginda. Ikuti aku. La ilaha illallah. Apa yang terjadi Bapak? Alqamah cuma mengatakan gak semua. Padahal ini kasih Allah. Padahal ini Nabi. Saya itu Nabi yang mengutus saya. Allah nangis baginda. Barulah baginda Nabi wa qadara alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Nangis baginda Nabi. Lalu bilang sama sahabat-sahabat, apa aku masih punya ibu? Pasti ya Rasul, pasti. Tolong undang ibunya kembali, bukan jemput, undang kembali. Lalu diundang ibunya. Begitu sampai di hadapan baginda Nabi, disuruh di sebelahnya Alqamah dan sahabat. Lalu apa kata baginda? Bu, ya Rasul, ibu kenal dengan ini pemuda yang sekali-sekali meleleh air mata. Seorang ibu ditahan. Ini luar biasa. Sambil meleleh air mata. Aku tidak mengenalnya ibu. Ibu tak kenal lagi aku. Tidak. Ibu tak merasa aku. Tidak. Ibu tak kenal rasanya lahirkan ibu. Tidak. Apa yang terjadi? Apa Nabi yang asari, wahai sahabat-sahabatku, tolong ambil diambil sahabat-sahabat kain sumpah, banyaknya kain sampai membunuh. Lalu apa kata Nabi? Ya Rasul, ini kain untuk apa ya Rasul? Kok banyak betul? Karena ibu nggak mengakui Alqamah ini anak ibu dan tak